Terus dan juga apa? Poster sudah disebar? Brosur belum? Sudah? Bentar lagi. Oh ya, silakan. Kalau itu untuk kelompok 3 kita mulai. Beri aplaus terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menjawab. Saya doakan semoga masuk surga. Dan yang tidak menjawab, saya doakan semoga tidak masuk angin. Lalu kita pernah berkata, tidakkah setidaknya seseorang merasa aman tentang dua hal? Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah kekayaan. Seperti yang kita tahu, kesehatan adalah kekayaan, merupakan anugerah kekayaan yang harus kita syukuri. Paham semuanya? Berdirinya kami di sini karena tidak disediakan tempat duduk untuk duduk ya. Berdirinya kami di sini karena kami ingin menyampaikan materi proses degeneratif pada osteoporosis, yang dimana 15 menit ke depan kami akan membahas materi tersebut dan 15 menit yang selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Sebelumnya saya akan bagikan brosurnya terlebih dahulu ya. Kepada Bapak sebagai pemateri, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mau nanya, kalian semangat gak ikut kuliah ini? Tidak. Salah tidak? Kalau semangat, coba kita beri aplaus untuk diri kita sendiri. Kenapa kita harus semangat terlebih dahulu? Biar gak ngantuk dengerin materi yang panjang ini, biar otak kalian masih segar, masih fresh. Jadi kalian menyerap materi yang akan saya sampaikan itu, yang akan kami presentasikan, kalian bisa dapat memahami dengan baik. Oke? Baik, saya mulai. Sebelumnya di sini tadi kata Mas Arman, kelompok kami akan mempresentasikan apa? Ada yang tahu? Proses degeneratif. Berarti masih fokus ya. Kalau sudah tahu judul, kira-kira ada yang tahu nggak proses degeneratif itu apa? Proses berkurang. Ya, Mas Dainar. Degeneratif adalah proses berkurangnya fungsi organ atau jaringan yang terus menurun seiring waktu. Proses degeneratif ini terjadi karena adanya perubahan pada sel-sel tubuh yang akhirnya mempengaruhi fungsi organ secara menyeluruh. Tepuk tangan buat Mas Dainar. Benar, yang dikatakan Mas Dainar, proses degeneratif itu adalah proses berkurangnya fungsi atau organ secara terus-menerus dalam seiring waktu. Ibaratkan gini, tubuh kita ini adalah sepeda. Kalau kita kayu terus-menerus, pasti ujung-ujungnya akan capek. Akan ada yang rusak, akan ada yang patah, ataupun kayak rantainya semisal itu bisa Putus. Paham? Nah, itu ibaratkan itu adalah proses degeneratif. Tubuh kita ini adalah sepeda. Jadi kalau kita terus-menerusan beraktivitas yang berlebihan akan capek. Tuh. Nah, itu adalah proses pengertian degeneratif secara garis besar.
degeneratif pada osteoporosis. Nah, mau nanya lagi nih, boleh apa enggak? Boleh ya. Osteoporosis apa sih? Ada yang tahu? Angkat tangan enggak? Ya, Mbak Tasya, angkat tangan. Pengakuran pada tulang. Ya benar, osteoporosis itu adalah pengakuran pada tulang atau bisa kita pahami itu berkurangnya massa tulang. Jadi osteoporosis itu adalah salah satu penyakit degeneratif. Nah, osteoporosis ini kan mengganggu tulang, penyakit pada tulang. Di situ pada poin ketiga ada faktor resiko degeneratif. Yang pertama ada usia. Kenapa usia itu menjadi salah satu penyebab faktor osteoporosis? Karena pada usia tua itu tubuh ini sudah mulai berkurang dalam memproduksi kalsium, itu sudah berkurang. Jadi usia yang sudah lanjut usia, yang sudah rentan, sudah tua, bahasa kasarnya itu sudah tua, sudah memasuki usia senja, itu lebih rentan terkena osteoporosis. Tuh. Nah, yang ketiga ada wanita menopause. Kenapa wanita menopause itu bisa mengakibatkan osteoporosis? Ada yang tahu? Gak ada ya? Boleh dijelasin nih? Boleh. Jadi wanita itu memiliki resiko lebih besar daripada pria. Kenapa? Karena pada nanti masa yang akan datang wanita akan menopause, sedangkan lelaki tidak memiliki masa menopause itu. Kenapa wanita menopause bisa lebih memiliki potensi besar dalam mendapatkan penyakit osteoporosis ini? Karena waktu menopause itu hormon estrogen dalam tubuh itu sudah berkurang. Hormon estrogen ini berperan penting dalam pembentukan tulang. Jadi itu kenapa alasannya wanita lebih cenderung osteoporosis daripada laki-laki. Paham? Bisa dilanjut ke materi selanjutnya? Nah, yang ketiga ada faktor genetik. Pasti kalian bertanya, apakah hanya lansia saja yang bisa mendapatkan penyakit osteoporosis? Anak-anak bisa apa enggak? Pasti bertanya kayak gitu kan? Ya. Nah, di sini ada faktor genetik. Meskipun semisal saya masih umur 3 tahun nih, tapi ada faktor genetik mbah saya, buyut saya itu ada osteoporosis. Jadi sebagai cucu kita harus mewaspadai penyakit osteoporosis tersebut karena osteoporosis ini bisa diturunkan. Jadi buat kalian, misal kalian udah tahu kan ilmunya nanti atau nauzubillah mendapatkan suami osteoporosis, berarti kalian harus memeriksakan anak kalian secara dini. Anak kalian ini terkena osteoporosis atau tidak. Paham? Paham. Nah, untuk yang kelima konsumsi alkohol. Pasti udah tahu kan kalau alkohol itu gak baik. Nomor 4 belum. Oh iya. Nah berarti Mas Rehan ini fokus, yang lain ini gak fokus ya? Fokus. Kenapa cuma Mas Rehan yang sadar akan kesalahan saya? Terima kasih Mas Rehan buat peringatannya. Untuk yang keempat adalah kurangnya aktivitas fisik. Ibaratkan kan tadi saya bilang kalau tubuh kita ini adalah sepeda. Nah, kalau sepeda meskipun baru tapi nggak pernah digunakan, lama-lama olinya akan kering, lama-lama nggak bisa dipedal, nggak bisa dipegang, nanti keropos gitu kan. Nah, sama seperti itu. Kalau kita nggak pernah beraktivitas, kita nggak pernah berolahraga, itu otot akan berkendor. Nah, kalau otot udah kendor, itu otomatis akan berhubungan dengan tulang. Jadi itu alasan kenapa kurangnya aktivitas fisik menyebabkan osteoporosis. Untuk yang kelima, konsumsi alkohol. Konsumsi alkohol itu bukan cuma berefek pada tulang, tapi buat seluruh tubuh. Di sini ada yang bilang nggak? Ada yang setuju nggak kalau minum alkohol itu baik? Nggak ada. Nggak ada. Berarti sepakat ya kalau minum alkohol itu tidak baik buat kesehatan. Sepakat tidak? Sepakat tidak? Baik, karena kalian sepakat berarti brosur ini sudah benar ya. Untuk selanjutnya adalah kurangnya konsumsi kalsium dan vitamin D. Pasti waktu kalian SD kalau olahraga, ayo berjemur, kita biar dapat vitamin D. Apa sih manfaat vitamin D dalam tulang, dalam tubuh? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Nggak ada. Parah.
Oh, benar, Mbak Novi. Beri tepuk tangan buat Mbak Novi. Nah, benar. Apa yang dikatakan Mbak Novi, vitamin D itu buat pembentukan tulang, dibantu dengan kalsium. Nah, kalau kita nggak pernah mendapatkan vitamin D, nggak pernah minum kalsium, contoh kalsium itu kan kayak susu, ya kita kan buat memproduksi sel-sel yang bisa memperbaiki tulang itu kan sulit. Jadi itu adalah salah satu alasan kenapa kalau tidak mengkonsumsi vitamin D dan kalsium akan menyebabkan osteoporosis. Nah, gejala osteoporosis nih, kalau udah tua ya, misal kalau udah tua terus sering jadi punggung, terus badannya wes bungkuk, ya itu kita harus mendeteksi kita apakah kita ini terkena osteoporosis atau tidak. Dan yang kedua, terus adanya retakan tulang tanpa riwayat trauma. Kayak misal kalian gak ada apa-apa, tiba-tiba keseleo terus langsung patah. Nah itu bisa saja terkena osteoporosis. Nah, sebelum kita membicarakan osteoporosis terlalu jauh, kita harus tahu dulu. Kan tadi proses degeneratif itu adalah berkurangnya fungsi organ. Nah, berarti sebelum berkurangnya fungsi organ, kan organ itu normal kan? Gak kira pas baru lahir langsung gak normal kan? Gak kira, kecuali genetik tadi. Nah, itu. Untuk proses pembentukan yang tulang yang normal itu, dibaca ya. Yang nomor 1 itu pembentukan matriks tulang. Nah, di tahap ini, sel osteoblas memproduksi serat berupa protein yang membentuk osteoid atau matriks tulang. Bisa lihat ke sini? Nah, ini namanya osteoblas. Apa namanya? Osteoblas. Osteoblas ini yang memproduksi matriks tulang. Paham? Paham. Sebelum berlanjut ini paham apa enggak? Paham ya. Osteoblas adalah yang memproduksi matriks tulang. Terus yang nomor 2, penulangan bagian epifis dan diafisis. Nah, diafisis ini merupakan batang tulang panjang, sedangkan epifisis adalah ujung akhir tulang panjang. Terus yang ketiga adalah proses osifikasi. Proses osifikasi ini adalah proses pembentukan tulang. Osifikasi merupakan perubahan tulang rawa menjadi tulang keras. Nah, tadi kan udah disinggung sedikit ada osteoblas. Nah, sekarang kita ke teman-temannya osteoblas yang lain. Kan tadi sudah dijelasin nih osteoblas. Ingat ini adalah osteoblas. Terus yang kedua itu ada osteosit. Osteosit itu adalah ini. Nah, ini adalah penjaga matriks. Osteosit itu adalah penjaga matriks tulang. Bisa dilihat? Jelas ya? Nah, ini namanya sel osteosit. Osteosit itu adalah yang menjaga matriks tulang. Terus yang ketiga itu adalah osteoklas. Ini adalah osteoklas. Bisa dilihat? Lihat ya. Nah, sedangkan sel osteoklas itu adalah yang itu apa namanya? Yang menjadi bagian remodeling tulang. Apa sih remodeling tulang itu? Remodeling tulang itu adalah pembentukan tulang kembali. Paham? Paham. Nah, tadi kan sudah dijelasin proses pertumbuhan tulang yang normal. Sekarang kita ke osteoporosisnya. Kenapa osteoporosis itu pas tiba-tiba ada di dalam tulang kita? Untuk yang pertama ada gangguan remodeling. Tadi kan sudah dibilang apa gangguan remodeling? Remodeling tulang ada yang tahu? Yang sudah saya sebutin barusan? Pembentukan tulang. Benar. Nah, gangguan pada proses ini adalah tahapan fisik secara siklik, yaitu resorpsi tulang lama dan osteoklas dan reformasi tulang baru oleh osteoblas. Untuk yang kedua, ada aktivitas sel osteoklas dan sel osteoblas yang tidak seimbang. Osteoklas itu merupakan sel yang berperan penting dalam penyerapan kalsium dan memakan sel osteosit. Osteoblas berperan dalam pembentukan tulang. Nah, di sini apabila terjadi ketidakseimbangan antara osteoblas dan osteosit, maka osteoklas itu akan menyerap kalsium dan memakan sel osteosit melebihi aktivitas osteoblas dalam membentuk tulang yang mengakibatkan penurunan massa tulang atau disebut osteoporosis. Nah, tadi sudah dijelasin kan dari faktor resiko, dari ciri-cirinya, terus dari proses pertumbuhan tulang normal. Sekarang kita adalah tips bagaimana agar tidak terkena osteoporosis.
Yang pertama berhenti merokok dan minum alkohol itu. Terus yang kedua melakukan pemeriksaan tulang berkala jika sudah menopause. Yang ketiga adalah berolahraga secara teratur. Yang keempat adalah mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin D dan kalsium. Sebelum saya memberi kesimpulan, ada nggak teman-teman yang mau memberi kesimpulan atas presentasi saya ini? Gak ada ya? Udah capek? Udah gak fokus? Fokus. Baratnya bisa membuat kesimpulan? Tidak bisa. Udah bisa. Jadi terima kasih buat Baratna. Jadi kesimpulan pada presentasi hari ini adalah osteoporosis adalah salah satu jenis penyakit degeneratif yang diakibatkan dari faktor resiko tadi. Jadi osteoporosis itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor kan yang tadinya saya tadi sebutkan, ada usia, wanita menopause dan lain-lain. Teman-teman sudah paham belum ke materi yang saya sampaikan? Sudah ya. Jadi untuk setelah ini akan ada sesi diskusi yang akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. 15 menit ke depan kita akan melakukan sesi tanya jawab, yang dimana dari setiap kelompok kami beri kesempatan untuk memberikan pertanyaannya. Keluarkan semua pertanyaan pamungkas kalian. Tapi jangan sampai menyulitkan kami. Seseorang yang menyulitkan seseorang akan dibalas dengan kesulitan yang lain. Yuk kita mulai. Saya buka sesi tanya jawab. Ya, dengan Mbak siapa? Bertian. Saya tahu kalian excited dengan kelompok saya. Untuk Mbak Bunga. Dari bertanya, saya bukan dari lab ini, dari kelompok 8. Suaranya agak kedengar. Untuk faktor degenerasi sendiri tadi sudah dijelaskan sama materi bahwa faktor dari degeneratif itu ada faktor usia. Dan yang entar tadi kayak usia lansia gitu kan. Nah pertanyaannya, apakah memungkinkan jika anak-anak terkena degeneratif dan apa penyebabnya selain dari faktor genetik? Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih Ibu Bunga. Kita tampung dulu. Tampung dulu katanya. Ayo yang selanjutnya siapa? Oh iya, Mbaknya barusan. Mbak Ura ya? Oh iya, ayo dulu. Silakan. Di sini kan tadi kan ada ini ya, apa wanita yang menopause itu faktor terkena osteoporosis ya. Nah, di sini kan tadi katanya karena hormon estrogennya berkurang. Nah, di sini apa hubungannya hormon estrogen dengan osteoporosis? Kan setahu saya hormon estrogen itu kan hormon yang berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan karakteristik seksual wanita. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Untuk yang lain mungkin ada? Oh, Mbak yang sini ada pertanyaan Mbak. Kamu pernah nikah ya? Oh iya, Mbak siapa? Perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya mau bertanya, saya Diranur Afifah dari kelompok. Iya ini saya. Perkenalkan nama saya Diranur Afifah dari kelompok 1. Saya mau bertanya, tadi kan Mbak Fia menjelaskan bahwa tips untuk mencegah osteoporosis ini salah satunya ada tips yang dimana berhenti merokok. Nah itu kalau misalnya hubungan dari berhenti merokok sama osteoporosis itu apa? Hubungan dari berhenti merokok dengan oke, pertanyaan saya semua. Kamu jawab. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Untuk yang pertama itu adalah pertanyaan dari Mbak Aura sama Mbak Dila ini sebenarnya nyambung. Nah, hormon di dalam tubuh itu kan bukan cuma satu fungsi, tapi ada beberapa fungsi. Benar kan tadi kata Mbak Aura kalau hormon estrogen itu untuk kan hanya untuk kewanitaan gitu kan. Nah, tapi itu ada salah satu manfaat dari hormon estrogen yaitu untuk pembentukan tulang, bantuan pembentukan tulang. Nah, hubungannya dengan pertanyaan Mbak Dira, ini kenapa kok ada tips berhenti merokok? Karena kandungan zat yang di dalam merokok itu ya Mbak, itu ada penyebab yang akan memunculkan
lebih sedikit dibandingkan yang tidak mengkonsumsi rokok. Dan berarti ini sudah 2 pertanyaan ya, yang sudah dijawab. Saya diterima. Iya. Permisi itu Mbak Mula bisa diulang pertanyaannya. Tadi kan Mbak Fia kan menjelaskan faktor dari degeneratif itu faktor usia. Nah, yang rentan usianya itu kan usia lansia gitu kan Mbak. Terus pertanyaannya itu apakah memungkinkan untuk anak-anak itu terkena degeneratif? Dan tadi kan sudah dijelaskan kalau anak-anak terkena degeneratif itu pada faktor genetik. Nah, selain itu apa penyebabnya? Baik, izin menjawab. Sejauh yang kita belajar selama ini, yang kami ketahui hanya karena genetik itu tersendiri. Nah, misal kayak wanita kan punya ovarium nih, punya apa namanya, rahim. Nah, kalau semisal kita sebelum menopause tapi semisal ada kanker rahim gitu, itu kan diangkat rahimnya. Nah, berarti kan sudah tidak bisa memproduksi hormon estrogen tadi. Itu bisa menjadi salah satu penyebab osteoporosis itu. Meskipun belum lansia tapi sudah mengalami hal itu, bisa menjadi penyebab osteoporosis. Itu. Apakah bisa diterima jawabannya? Mungkin untuk semisal kurang puas bisa dijelaskan oleh Bapak lagi. Ya, lagi siapa yang mau bertanya? Yuk. Ayo. Saya tunggu. Ayo yang tanya. Biar berbagi ya. Yuk yang tanya. Yuk. Yang mau bertanya. Oh ya mungkin Mbak itu yang pakai masker hijau. Ayo Mbak tanya yuk. Mau tanya? Bugari. Yang tanya. Sudah. Oh, mungkin Sudah cukup puas. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kekurangan kesalahan itu datangnya dari kami sendiri, dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan nanti kepada Demikian presentasi dari kelompok kami. Seperti yang Mas Arman tadi ucapkan, mohon maaf bila ada kesalahan kata yang mungkin disengaja atau tidak sengaja. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Amalia selaku dosen pengampu mata kuliah Fakultas Fisiologi